Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama dari anggota kelompok 1, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Vika Octaviani Zulkarnain sebagai moderator dan pemateri pertama, Ibu Gusti Ayu Ratna Kumala Dewi Adi sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir, Ketut Ari Sujaya sebagai pemateri ketiga. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu yang pertama, pengertian dari model pembelajaran Mix and Match, yang kedua, tujuan dari model pembelajaran Mix and Match, yang ketiga, sintaks dari model pembelajaran Mix and Match, yang keempat, langkah-langkah dari model pembelajaran Mix and Match, yang kelima, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari model pembelajaran Mix and Match, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Mix and Match. Sekarang, saya akan menjelaskan poin pertama dari materi ini, yaitu pengertian dari model pembelajaran Mix and Match. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari model pembelajaran Mix and Match. Yang pertama, menurut Rusman, model kooperatif tipe Mix and Match merupakan salah satu jenis dari metode pembelajaran kooperatif. Model ini dikembangkan oleh Lorna Kuran. Salah satu cara keunggulan teknik ini adalah peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua, menurut Anitali, model kooperatif tipe Mix and Match merupakan teknik belajar yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Teknik ini dapat digunakan dalam semua pelajaran dan semua tingkatan usia anak didik. Yang ketiga, menurut Suyanto, model kooperatif tipe Mix and Match adalah model pembelajaran di mana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau permasalahan dan menyiapkan kartu jawabannya. Kemudian siswa mencari pasangan kartunya. Yang keempat, menurut Isjoni, model pembelajaran Mix and Match merupakan model pembelajaran mencari pasangan sambil belajar konsep dalam suasana yang menyenangkan. Nah, yang kelima, menurut Komalasari, model pembelajaran Mix and Match merupakan model pembelajaran yang mengajak mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu permainan kartu pasangan dalam batas waktu yang ditentukan. Nah, yang terakhir, menurut Miftahul Huda, model pembelajaran Mix and Match merupakan salah satu pendekatan konseptual yang mengajarkan siswa memahami konsep-konsep secara aktif, kreatif, interaktif, efektif, dan menyenangkan bagi siswa, sehingga konsep mudah dipahami dan bertahan lama dalam struktur kognitif siswa. Dari pendapat-pendapat para ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Lorna Kuran. Ciri utamanya adalah siswa diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran. Salah satu keunggulan teknik ini adalah bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran Mix and Match. Karakteristik model pembelajaran Mix and Match memiliki hubungan yang erat dengan karakteristik siswa yang gemar bermain. Pelaksanaan model pembelajaran ini harus didukung dengan keaktifan siswa untuk bergerak mencari pasangan kartu yang sesuai dengan jawaban atau pertanyaan dalam kartu tersebut. Siswa yang pembelajarannya dengan model pembelajaran Mix and Match ini akan aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dapat mempunyai pengalaman belajar yang bermakna. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Ratna. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan pembelajaran dari model pembelajaran Make a Match. Jadi tujuan pembelajaran dari model pembelajaran Make a Match ini adalah untuk melatih peserta didik agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap suatu materi pokok. Berikut ini adalah pendapat beberapa ahli mengenai tujuan dari model pembelajaran ini, yaitu yang pertama Fajruddin, yang menyatakan bahwa siswa dilatih berpikir cepat dan menghafal cepat sambil menganalisis dan berinteraksi sosial. Selanjutnya yaitu Benny, yang menyatakan bahwa tujuan model pembelajaran Make a Match ialah untuk menciptakan hubungan baik antara guru dan siswa dengan cara mengajak siswa bersenang-senang sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik. Dan yang terakhir yaitu menurut Miftahul Huda, yaitu yang menyatakan bahwa tujuan model pembelajaran Make a Match adalah untuk yang pertama pendalaman materi, yang kedua penggalian materi, dan yang terakhir yaitu sebagai selingan. Jadi, tujuan pembelajaran dari model pembelajaran Make a Match ini yaitu untuk mempermudah siswa dalam memahami materi dan menjadikan siswa agar lebih aktif, kreatif, inovatif dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sintaks model pembelajaran Make a Match. Jadi, fase pertamanya itu present goals and set, atau menyampaikan tujuan dan menyiapkan peserta didik. Di sini peran guru menyiapkan peserta didik dan menyiapkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu fase kedua, present information, yaitu menyajikan informasi. Peran guru di sini yaitu mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal. Yang ketiga, organize the students into learning teams, atau mengorganisasi peserta didik ke dalam tim-tim belajar. Di sini peran guru memberi penjelasan kepada peserta didik tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Selanjutnya itu fase keempat, assist teamwork and study, atau membantu kerja tim dalam belajar. Peran guru di sini yaitu membantu tim-tim belajar selama peserta didik mengerjakan tugas. Yang terakhir yaitu fase kelima, provide recognition, atau memberi penghargaan. Peran guru di sini menguji pengetahuan peserta didik mengenai materi pembelajaran atau meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya, lalu menyiapkan cara untuk mengakui usaha dari presentasi individu maupun kelompok. Langkah model pembelajaran Make a Match. Jadi, yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi berbagai konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Satu bagian soal dan bagian lainnya kartu jawaban. Selanjutnya, setiap siswa akan mendapatkan satu buah kartu. Tiap siswa akan memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Selanjutnya, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya, yaitu soal dan jawaban. Kemudian, tiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu akan diberikan poin. Kemudian, setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya dan demikian seterusnya. Kesimpulan atau penutup. Jadi di sini guru dan siswa akan menarik kesimpulan dan penutup secara bersama-sama. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ratna. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu Saudara Ari. Padanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu materi kelima, mengenai faktor yang memengaruhi keberhasilan model Make a Match. Motivasi sangat erat kaitannya dengan keberhasilan belajar yang dicapai siswa, sehingga guru berupaya untuk meningkatkan motivasi siswa melalui proses-proses pembelajaran yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Menurut Rusma, faktor yang memengaruhi keberhasilan model pembelajaran ini antara lain tujuan, merupakan pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Guru adalah tenaga pendidik,
yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolahnya. Kemudian peserta didik ialah yang secara sengaja datang dan belajar ke sekolah. Anak didik menyenangi pelajaran tertentu dan kurang menyenangi pelajaran yang lain adalah perilaku anak yang bermula dari sikap mereka dari minat yang berlainan. Hal ini dapat memengaruhi proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Terus ada media ajar. Media yang digunakan dalam model pembelajaran ini adalah kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Tanpa media tersebut, model pembelajaran ini tidak akan berhasil dicapai dan akan memengaruhi hasil belajar siswa. Terakhir, kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dan siswa dengan bahan ajar dan perantaranya. Materi keenam adalah kelebihan dan kelemahan model make a match. Kelemahan model make a match menurut Huda antara lain dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa baik secara kognitif maupun secara fisik. Karena ada unsur permainan, metode ini cenderung menyenangkan. Selain itu, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi siswa. Terus, efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi. Efektif melatih kedisiplinan siswa, menghargai waktu untuk belajar. Itu yang terakhir. Nah, kalau ada kelebihan tentunya ada juga kelemahannya. Menurut Huda, kelemahannya model ini antara lain, jika model ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan membuang banyak waktu. Kemudian pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu berpasangan dengan lawan jenisnya. Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, maka akan banyak siswa yang kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan. Guru harus berhati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada siswa yang tidak mendapat pasangan karena mereka bisa malu. Terakhir, menggunakan metode ini secara terus-menerus, sebenarnya ini secara umum ya, apapun yang digunakan secara terus-menerus akan menimbulkan kebosanan, termasuk juga dengan model pembelajaran yang menggunakan tipe model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun dalam penafsiran katanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ari. Nah, dengan berakhirnya penjelasan materi dari pemateri ketiga, maka berakhir pula pemaparan materi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.